Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bersama-sama kita hormati guru kita Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Abdul Hakim Sagid Didi, guru-guru kita yang lain yang berkumpul di tengah-tengah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada berada di bulan mana? Bulan apa sekarang? Januari. Ya, bulan nasional Januari. Bulan Islamnya bulan Rajab. Ingat tuh, tanggal 27 bulan Rajab ada peristiwa apa? Yang kencang, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, apa perintahnya? Perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, perintah apa? Sholat 5 waktu. Nah, perhatikan sedikit aja Ustaz tambahkan. Antara Rajab, Syaban dan Ramadan nanti ada hubungannya. Tapi Ustaz akan fokuskan di bulan Rajab. Dalam bulan Rajab, pada malam tanggal 27 bulan Rajab, pada saat Nabi Muhammad sedang tidur, di tengah malam Nabi didatangi 2 malaikat. Lalu malaikat masuk ke dalam kamarnya Nabi dan berkata, "Qum ya naim." Disebutkan tuh dalam kitab-kitab tentang Isra Mi'raj. "Qum ya naim, wahai orang yang tidur, bangun. Laqad huyyi'at lakal ghanaim." Allah akan anugerahkan banyak kebaikan buat engkau. Nabi kaget tuh, bangun Nabi. Nggak tahu tuh Nabi. Di luar rumahnya Nabi sudah menunggu seekor binatang dari surga. Namanya apa? Namanya buraq, pakai qaf. Buraq artinya secepat kilat. Jadi Nabi, malaikat didampingi buraq pergi ke tempat yang sangat jauh. Dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di kota Palestina. Makanya benar yang dikatakan Bapak Satu Roket tadi. Palestina dihancurkan oleh tentara Zionis Israel, didukung oleh Amerika, negara-negara Barat, semuanya diam tuh. Kamu lihat kalau berita tuh, semuanya dunia diam melihat kebiadaban tentara Zionis Israel. Nggak bisa bergerak, semuanya diam. Makanya karena semuanya diam, kita hanya bisa berdoa. Bantuan-bantuan pun dihambat. Bahkan gencatan senjata antara Hamas dan tentara Israel pada saat mau gencatan senjata masih juga diserang tuh, dibunuh saudara kita. Ya, makanya sudah ada anjuran tuh baca qunut nazilah. Nah, itu Palestina. Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dimi'rajkan dari bumi ke langit, menerima perintah sholat. Jadi sholat sangat istimewa. Allah perintahkan dalam sebuah peristiwa yang sangat besar. Coba tuh, sampai perlu Nabi diundang di Sidratul Muntaha. Kalau puasa cukup Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, nih ada ayat tentang puasa nih. Sampaikan kepada Muhammad dan kaum muslimin agar dilaksanakan sebulan dalam setahun. Lalu ada ayat tentang puasa. Gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya Jibril, ini ada perintah haji. Sampaikan kepada Muhammad dan umatnya agar dilaksanakan seumur hidup 1 kali bagi yang mampu. Seumur hidup 1 kali bagi yang mampu. Turun perintah haji, wa atimul hajja wal umrah lillah. Tapi kalau sholat, main nih. Sampai perlu Nabi mengundang, Allah mengundang Nabi Muhammad dalam peristiwa yang sangat besar malam 27 Rajab, yaitu peristiwa Mi'raj. Karena sholat sangat istimewa, nggak ada lagi tuh kalian yang ninggalin sholat. Bapak Satu Rokib sama istri beliau yang mengajar di sini selalu menekankan tuh, jangan ninggalin sholat. Coba di hadapan beliau sebagai guru kita semua, tunjuk tangan yang masih ninggalin sholat. Tunjuk tangan, jujur. Nah, nggak apa, jujur aja, nggak diomelin, nggak diomelin. Jujur, 1 orang. Ada lagi nggak? Semakin banyak. Ayo. Oh ya.
Tunjuk tangan di antara kalian yang belum bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Ini tangan kanan, ini tangan kiri, ada nggak? Padahal dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi berkata, bila seorang anak sudah mengenal mana tangan kanan, mana tangan kiri, wajib sholat. Wajib sholat. Diperkuat lagi oleh hadis Nabi, usia 7 tahun, ajarkan sholat. Kalau 10 tahun nggak mau sholat, orang tua boleh mukul. Tapi jangan salah kaprah nih para orang tua. Tentang boleh mukul, anak kan sholat subuh, ambil batu kolar, ketok palanya. Bukan begitu. Pukulan itu jalan terakhir, dan itu hanya segera peringatan, bukan benar-benar dilaksanakan. Karena saya pernah didatangi seorang anak yang nangis, saya dipukul, saya ditampar sama orang tua saya karena nggak mau sholat. Terus saya tanya orang tuanya, kenapa Pak? Ada Ustadz beritanya pukul anak. Ustadz bukan begitu ya Bu memahaminya. Bapak salah nih memahami hadis ini. Jadi pukulan itu jalan terakhir, itu pun hanya sekedar peringatan, bukan benar-benar dilaksanakan. Semuanya udah bisa ngebedain kan? Mana kanan, mana kiri. Nah, kalau udah membedakan, jangan lagi ninggalin sholat. Sedih orang tua kalian nanti di alam barzah. Kalau Allah izinkan ruh orang tua kalian datang ke rumah, ya Allah maghrib, anak saya masih main HP. Nangis tuh orang tua kamu di alam barzah. Ya Allah, Isa anak saya masih nonton TV. Malah sholatnya, ya Allah sedih. Hanya kamu nggak denger aja tangisan orang tua tuh. Ayo jangan buat orang tua nangis di alam barzah. Buat mereka gembira. Arwah orang tua kalau Allah izinkan datang ke rumah kalian, ngelihat, anak saya yang pertama lagi sholat, anak saya yang kedua usai sholat lagi berjanji baca maulid, yang satu ya akhlaknya baik. Girang tuh orang tua di alam barzah. Mau nggak girangin orang tua? Kalau mau girangin orang tua, yang paling utama dalam semua ibadah sholat, jangan tinggal. Apalagi udah bisa bedain kanan kiri. Apalagi nih yang udah pada besar-besar, udah balik. Nih yang cewek-cewek, tunjuk tangan yang udah haid. Tunjuk tangan yang udah haid. Yang udah haid wajib, lebih wajib lagi. Ya, jangan main-main lagi kalau yang udah haid ninggalin sholat. Nah, yang laki-laki, tunjuk tangan yang udah mimpi basah. Tiap malam saya mimpi basah Ustaz tuh. Ada nggak yang udah mimpi basah nih yang laki-laki? Nah ya, kalau udah ada tanda balik begitu, jangan lagi ninggalin sholat. Yang terakhir, bainal muslim wal kafir wal musyrik tarkus sholat. Perbedaan antara muslim dengan orang kafir dengan orang musyrik dilihat dari sholatnya. Jadi kalau ada orang Islam sengaja ninggalin sholat, faqad kafar, dia sudah ingkar kepada Allah. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau dia meninggalkan sholat karena malas, kafirnya kafir asghar, kafir kecil, tapi dosa besar. Tapi kalau dia menolak kewajiban sholat, Ustaz, bagi saya sholat nggak wajib, udah keluar dari Islam. Ustaz, bagi saya puasa Ramadan nggak wajib, udah keluar dari Islam. Tapi kalau kenapa nggak sholat? Males. Nah, hukumnya fasik, dosa besar. Mau terus berdosa ninggalin sholat? Apalagi yang udah balik, perhitungan pahala dosa tanggung sendiri. Ini yang udah balik. Kata Rasulullah, orang yang lepas dari dosa ada 3. 1, anak kecil sampai dia balik. Ini semuanya udah balik kan. Yang wanitanya sudah haid, yang laki-lakinya udah pada mimpi. Tuh, anak kecil sampai dia balik. 2, yang lepas dari dosa, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur sampai dia bangun. Kamu di bulan Ramadan, malam harinya habis baca Quran 35 juz. Ada Quran 35 juz? Kecapean, tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Sholat apa yang terlewat? Tidur jam 10 pagi, bangun jam 4 sore. Sholat apa yang terlewat? Sholat zuhur, orang tua kerja, pembantu libur, HP rusak, jam beker rusak. Gak ada yang ngebangunin kamu, ada dosanya nggak? Ada dosanya nggak? Nggak ada dosanya, karena kamu tidur di luar waktu zuhur. Jam 10 pagi kan belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau tidur jam 1 siang, kamu belum sholat zuhur, bangun jam 5 sore, maka berdosa. Karena kamu tidur ketika masuk waktu sholat. Tapi kamu juga dianggap salah kalau tidur jam 10 pagi, orang tua ngebangunin jam 1 siang buat sholat zuhur, kamu nggak bangun. Kecuali orang tuanya yang bangunin.
Biarin dah dia tidur pules, kesian malam-malam habis hataman Quran, gak usah dibangunin. Orang tua tuh yang berdosa. Coba, siapa orang tua kamu yang sekarang masih ada ibu yang suka ngomel kalau kamu gak sholat? Tunjuk tangan. Orang tua suka ngomel kalau kamu gak sholat. Apa yang suka dipukul, diempos pahanya sampai kobes? Ada nggak? Alhamdulillah kalau masih punya orang tua yang bawel. Ayo sholat, ayo sholat. Pertanyaan orang tua kamu kalau pulang apa? Kamu udah sholat belum? Gitu nggak? Hah? Orang tua pada begitu nggak? Orang tua kamu? Bersyukur kalau masih punya orang tua. Kamu pulang pertanyaan pertama, nak udah makan belum? Bukan itu. Nak udah sholat belum? Nak udah sembahyang belum? Baru yang kedua, udah makan apa belum? Janji ya? Janji nggak ninggalin sholat ya? Janjinya bukan sama Ustaz Roket. Janji kepada siapa? Allah. Karena sholat itu perintah Allah. Ya baca doanya biar rajin sholat. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saya paksain sholat. Ikutin lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saya paksain sholat. Yang bisa memaksakan siapa? Diri kamu sendiri. Berawal dari sebuah keterpaksaan, terus dilatih, semoga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Terus dilatih, lama-lama jadi keikhlasan. Paksain. Nanti lama-lama jadi biasa. Kalau udah biasa, ikhlas nanti. Ya, mudah-mudahan Allah perkuat iman dan Islam kita untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin rahmanan malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.